Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an dusturanil hayati fi darain wa ja'alal Qur'an imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha abwabash syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yirfa' wa min du'ain la yisma' birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi Ramadan yang keempat kita kembali diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Semoga semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita di bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dimana Allah memuliakan setiap hambanya yang beribadah. Dan kita minta kepada Allah duduknya kita, iktikafnya kita, semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah mengampuni semua dosa para ahli kubur kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Menjadi sebab zikirnya kita berjumpa kelak nanti di padang mahsyar. Solawatnya kita berjumpa kelak nanti bersama dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab Allah menghilangkan segala mara bahaya di tempat ini. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan segala bencana di tempat ini. Dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat taufik hidayah kepada seluruh yang berada di tempat ini, wabil khusus masyarakatnya, warganya, desanya, dan seluruh yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah dajjal yang menyesatkan. Amin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita di akhir hidup kita mati dalam keadaan husna. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam selalu dan selalu kita hadirkan, kita panjatkan, kita sampaikan kepada Habibuna Muhammad beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at kita umatnya. Semoga mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Dengan istiqomahnya kita, terus menerusnya kita membasahi hati, lisan, telinga, mata, merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Para jamaah majlis kuliah subuh yang dibanggakan dan dimuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini kembali kita ingin belajar bagaimana kita menjadikan hidup sebagai seorang hamba yang bermanfaat dan berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi seorang hamba saja nggak cukup. Kalau kita menjadi manusia saja nggak cukup. Karena apa bedanya kalau kita dengan binatang yang ada di sekitar kita? Mereka hanya sebatas binatang, tapi manfaatnya hanya kebutuhan sesaat. Tapi kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah, kalau kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah, maka jadilah kita orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini, di awal daripada mukadimah, kita ingin belajar dari para santri. Kita kepengen belajar dari para santri. Suatu ketika ada 5 santri yang nemuin gurunya.
Ada 5 santri yang nemuin gurunya, datang kepada gurunya, "Ya Syekh, aku kepengen tahu bagaimana sih rasanya atau bagaimana sih azab Allah, siksaan Allah, atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sang syekh tersebut, sang guru tersebut kepada 5 santri ini mengatakan, "Sini, ini aku kasih sama kau, santri yang pertama, 100 dinar. 100 dinar. Yang kedua, nih santri yang kedua, dikasih 70 dinar. Yang ketiga dikasih 50. Yang keempat 25 dinar. Sedangkan yang terakhir, yang nanya tadi, yang nanya sama gurunya, "Ya Syekh, gimana rasanya? Dan berapa lama kalau diazab, disiksa oleh Allah?" Ditanya sama yang itu, dikasih sama syekhnya, "Kau 1 dinar. Kau 1." Udah dikasih semuanya, santri udah dikasih duit sama gurunya. Senang apa enggak? Senang. Apa kata gurunya? "Aku tunggu besok pagi, habisin tuh duit." Habisin tuh duit. Kira-kira dihabisin nggak pesantren? Dihabisin, beli bakso, gorengan, bakwan, es, nggak dikasih es. Ya dihabisin sama santrinya. Besoknya ketemu sama kiainya, sama ustadznya, sama syekhnya, ketemu. Udah selesai, udah habis duitnya, udah. Yang 100.000 sini. Ini syekhnya udah nyiapin duluan. Apa yang disiapin oleh syekhnya? Pertama, bara api yang panas. Ditambah lagi dengan seng. Ditambah lagi dengan seng. Sehingga nggak langsung ke bara api, cuman kena seng. Kata syekhnya, yang 100.000 naik ke atas. Suruh naik kah? Kata yang santrinya, ditanya oleh syekh, "Kau kemarin 100 dinar, kau buat apa?" Jelasin. "Ya Syekh, 10.000-nya aku pakai buat beli ini." Terus sampai habis. Sampai habis. Apa yang dirasakan kakinya santri tadi? Panas. Melepuh. Kebakar. Yang kedua, 75 naik gantian. "Kau dikasih 75 habis, kau buat apa aja?" "Ya Syekh, aku pakai yang 10 dinar buat ini. Terus diceritain sama dia. Habis semua belanjaannya, gak megang lagi. Kakinya panas. Kemudian masuk yang 50 dinar, masuk yang 25 dinar. Tinggal yang nanya kemarin. Santri yang nanya, berapa dia dikasih? 1 dinar. Ketika dia ditanya, "Kau 1 dinar buat apa?" "Beli kerupuk." Selesai. Setelah panas gak? Panas, karena dia juga sama dia di atas bara api tadi. Tapi lama apa enggak? Sebentar. Usia kita kayak begitu sekarang. Dikasih sama Allah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Itu semuanya ditanya sama Allah. Dari mulai 10 tahunnya, 15 tahunnya, 50 tahunnya, usiamu buat apa? Tapi bukan bara api kayak tadi syekh yang siapin. Neraka jahanam disiapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ditanya oleh Allah, neraka jahanam mulai membara. Salah menjawab, masuk dipukul, hidup lagi seperti sempurna. Terus rasa sakit yang dia udah dialami pertama belum selesai, dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi sama Allah. Usia. Lalu bagaimana kalau harta kita? Lalu bagaimana dengan rumah kita? Lalu bagaimana dengan kendaraan kita? Lalu bagaimana dengan sawah-sawah kita? Uang kita di bank dan lain sebagainya? Bagaimana dengan itu semua? Sanggup kita dijawab atau menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Kalau seorang santri saja dia mengatakan beli kerupuk dengan 1 dinarnya, lalu bagaimana dengan uang kita 1 juta? Lalu bagaimana dengan uang kita 50 juta? Apakah kita sanggup dengan menjawab 1 rupiahnya kau gunain buat apa? 1 rupiah. Ya Allah, aku beli buat ini. Bukan cuma hanya itu. Bahkan di dalam cerita yang lain dikatakan ada seorang yang paling miskin banget. Miskin yang minta ampun. Udah lama, kalau bahasanya dia udah bosan jadi orang miskin. Sehingga ada sayembara. Sayembara yang mengatakan bahwasanya siapa yang bisa menemani ayahku di alam kubur, maka setengah harta dari ayahku kuberikan kepada mereka. Sayembara.
nyebar ke seluruh kampung, ke desa, ditempel poster-poster. Ternyata memang ayahnya udah meninggal. Ketika itu ada orang miskin, aduh enak banget nih, capek saya jadi orang miskin. Setengah harta kolong merat ini, yang duitnya banyak ini, dia akan dapatkan hanya karena nemenin mayit di dalam kubur. Apa kata si orang miskin? Saya siap menemani ayahmu di alam kubur. Singkat cerita, masuk nih ke dalam kubur. Ketika masuk di dalam kubur, sebelahnya dibikinin lagi kuburan palsu. Kuburan buat orang miskin yang tadi ikutan sayembara. Kemudian ternyata ketika dia berada di alam kubur, didatengin oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bukan mayit yang didatengin, ini yang di sebelah, tetangganya yang didatengin. Kaget dia, siapa engkau? Aku adalah Munkar dan Nakir. Oh, kaget. Kenapa nanyanya dia? Kan saya belum mati. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sama seperti yang ada di alam kubur nanti kita semua mengalami. Apa pertanyaannya? Ngapain kau di sini? Aku ikutan begini. Kau kesini pakai apa? Aku menggunakan ini. Pakaianmu dari mana? Ternyata dia ditanya dari mulai pakaiannya, dia belinya dari mana? Kemudian dia katakan habis jual daripada pohon pisang ataupun daripada pisang yang udah panen. Ditanya, itu pisang kau tebangnya dari apa? Pakai golok. Goloknya kau beli dari mana? Terus ditanya sampai akhirnya dia bangkit dari kuburan, kabur. Dia katakan, saya jadi orang miskin aja udah capek ditanya. Kalau gimana setengah harta orang ini saya terima, gimana nanti pertanyaan saya di kuburan? Akhirnya dia nggak mau ambil tuh harta yang udah didapetin. Artinya bersyukurlah kita kepada Allah dikasih nikmat seperti sekarang. Bisa ngaji, saat butuh duit ada, saat mau infak punya, saat mau nyekolahin anak ada aja rezekinya. Alhamdulillah. Jangan bermuluk-muluk pengen ini. Nanti takutnya nggak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Takutnya nggak siap. Berapa banyak harta bendamu? Hei, kau katakan buat anak dan keturunanmu. Apakah anak keturunanmu soleh? Apakah dia menjadi ahli neraka? Gara-gara kau tinggalin harta yang banyak nanti. Ya, kau katakan sekarang biar anak saya nggak susah. Kayak saya dulu susah melarat, capek nyari duit. Anak saya biar jangan susah. Tapi ternyata kau akan makin susah di alam kubur. Karena harta yang banyak kau tinggalkan tadi menyebabkan anakmu lupa sholat. Harta yang kau katakan bangga, kau senang, kau gembira dengan apa yang kau berikan. Alhamdulillah saya mah senang. Anak saya udah beliin saya rumah, udah beliin mobil, udah beliin ini. Ternyata dia lupa berzikir kepada Allah. Dia lupa mendoakanmu di saat kau meninggal. Maka kau akan mendapatkan bagian dari dosa maksiat yang dilakukan oleh anak-anakmu di dunia. Maka kalau santri tadi 1 dinar saja dia merasa senang, pertanyaannya sedikit. Persiapkan diri kita kalau kita masih di rumah punya banyak sesuatu yang akan kita bawa kelak nanti di alam kubur. Zikir, minta ampun, bertobat, memohon kepada Allah. Semoga semua harta kita menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Semua anak-anak kita minta semoga menjadi sebab anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, keturunan kita menjadi sebab dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan ini menjadi mukadimah di mana kita kembali belajar bahwasanya kita harus selalu yakin sama Allah. Kalau dengar ceritanya aja ngeliris dalam hati kita, ya Allah, itu santri kebakar gara-gara dia ngambil. Kerasa. Apalagi kalau kita mengalaminya nanti di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita nanti berhadapan dengan Allah. Gimana kita mau bohong apaan sama Allah? Yang jawab bukan bibir, yang jawab bukan mulut, tapi yang jawab kalau dia berlaku maksiat dengan tangannya akan berkata, ya Rabb, aku digunakan oleh si orang ini untuk mencuri harta daripada tetangganya, ya Allah. Kalau kakinya pernah melangkah ke tempat maksiat, dangdutan, hiburan dan lain sebagainya, kaki ini akan bersaksi, ya Rabb, kaki ini gak pernah dipakai untuk melaksanakan sholat, ya Allah, tapi dipakai untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah. Gak ada yang bisa membela diri kita kecuali di saat kita astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ngebayangin dosa dulu kita ngelakuin apa, bayangin. Ya Allah, kaki saya dulu begini, tangan saya dulu begini, ya Allah. Saya mau minta maaf, orangnya udah gak ada, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.
minta ampun kepada Allah Subhanahu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan belajar menjadikan Ramadan ini sukses. Tips sukses di bulan Ramadan. Di hari yang keempat kita sudah sampai pada keutamaan memohon kepada Allah agar diberi surga. Kalau tadi dengar siksaan aja takut banget ya. Takut ya Allah. Sekarang kita diminta oleh Allah untuk banyak-banyak minta surga sama Allah. Banyak sering minta surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila anqa. Agar kita setiap hari dan setiap waktu meminta kepada Allah diberi surga, dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sa'ala rajulun muslimullah azza wa jalla al jannata salasan illa qalatil jannat Allahumma adkhilhul jannah walastajara minan nar mustajirun salasa marratin illa qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Kalau habis sholat tuh ada zikir, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam, kan sebelum itu ada Allahumma ajirna minan nar. Nah ini kita minta minimal 7 kali. Al-Habib Umar bin Hafid beliau menyampaikan minimal kita baca itu 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Artinya nggak cuma hanya kita saja, tapi semua orang yang ada bersama dengan kita, ayah, ibu, suami, istri, kita mintanya yang banyak. Ya, mintanya yang banyak. Allahumma ajirhu minan nar. Hu itu kalau sendirian, kalau diri kita aja. Ya. Tapi kalau kita baca Allahumma ajirna minan nar, yang banyak. Nah itu adalah kami itu banyak. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang tadi belum diterjemah ya? Belum. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah surga 3 kali. Kalau kita minta sama Allah surga, ya Allah masukin saya ke dalam surga ya Allah, 1. Ya Allah masukin saya ke dalam surga ya Allah, 2. Ya Allah masukin saya ke dalam surga ya Allah, 3. Minta nih kita kepada Allah 3 kali, minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Maka surga itu akan berkata, nah, ini surga juga akan berkata. Jadi kalau kita minta surga, surganya akan berkata. Apa perkataan surga? Surga akan berkata, ya Allah, masukin dia tuh yang lagi minta agar masuk surga. Gitu. Surganya sendiri kepengen kitanya masuk surga. Kalau kita minta, ya Allah, masukin saya ke dalam surga, ya Allah. Kata surganya, ya Allah, masukin dia ke dalam surga. Kata gitu. Kita minta lagi, ya Allah, masukin saya ke dalam surga, ya Allah. Kata surganya, ya Allah, masukin juga dia ke dalam surga. Terus kita minta. Maka dari itu mintanya yang banyak. Kalau kita udah minta buat suami, ya Allah masukin suami saya juga ke dalam surga ya Allah. Udah nih, minta lagi buat anak, ya Allah anak saya juga. Terus kumpulnya biar bareng. Kalau kita di dunia saja lebaran pengen kumpul bareng, lebaran kepengen makan berjamaah, lalu bagaimana dengan di surga? Yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surganya Allah, gede. Kita mau sendirian, gak enak. Yang di desa, yang di kampung, yang di kota kepengen kumpul bareng, apalagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Dan tidak pula meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka 3 kali, kecuali api neraka pun akan berkata, ya Allah, jadikanlah mereka, jauhkanlah mereka dari api neraka. Ya Allah, nerakanya sendiri ngedoain, jangan masuk deh kau gitu.
Kenapa? Kau nggak akan kuat, kau nggak akan mampu kalau masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita minta, ya Allah jauhin saya dari neraka, ya Allah jauhin saya dari neraka, ya Allah hindari saya dari neraka, ya Allah. Kata nerakanya sendiri, ya kau harus jauh dariku, kata gitu. Saking apa? Kau nggak akan mampu, kau nggak akan kuat untuk bersama diriku di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Imam Bukhari radhiyallahu an, beliau juga meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altuhumullah fas'aluhu firdaus. Dari Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus tertinggi. Mintanya yang tertinggi. Di dunia aja kita pengen yang bagus-bagus. Ya, makan pengen yang enak, baju pengen yang bagus, kan gitu. Lalu kalau surga, jangan yang kecil. Tapi kalau dapat yang kecil, tapi kalau lagi masih di dunia, dikasih panjang umur sama Allah, sehat walafiat, taat, ibadah kepada Allah, mintanya yang tinggi, yang bagus. Ya Allah, masukin saya ke dalam surga firdaus, ya Allah, bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahin. Ya, karena kalau surganya saja udah indah, nikmat surga itu. Apalagi surga firdaus, ya Allah, nikmatnya Masya Allah. Surganya udah nikmat, tapi akan jauh lebih nikmat kalau disempurnakan dengan manusia yang paling sempurna. Di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah, ya Allah, masukin saya ke dalam surga firdaus bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya. Tambahin yang gede, yang tinggi, yang bagus, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah surga agar kita juga minta kepada Allah terhindar daripada neraka jahanam. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah doa. Ya, kita juga harus banyak doa. Apa doa yang diajarkan oleh Imam Muslim? Jika salah satu dari kalian membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, memohonlah kepada Allah dari 4 hal. Kita harus minta kepada Allah dengan empat hal. Apa permintaan dari 4 hal ini? Dibagi 2. Apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Minta kepada Allah agar dilindungi siksa neraka jahanam. Yang kedua, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Sebelum neraka jahanam ada kuburan. Jadi belum nyampe kita ke neraka jahanam, tapi ada makam, ada kuburan. Kita minta, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur, ya Allah. Azab dunia ada nggak? Ada. Kebakaran misalnya, na'udzubillah, longsor, apalagi rumah roboh misalnya. Ya bisa jadi itu adalah teguran dari Allah, biar kembali tobat, kau tobat gitu. Cuman terkadang diantara kita, ini nih gara-gara si dia nih nyolokin colokan listrik sembarangan, akhirnya meleduk dah tuh, kebakaran. Nah, padahal kenapa nggak kita balikin? Ya Allah, nikmat kau negur saya kayak gini, gimana kalau kebakarannya di neraka, ya Allah? Gitu. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya Rabbal. Jadi yang pertama, kata Imam Muslim di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam doanya, mintalah kepada Allah agar dijauhkan, dilindungi daripada neraka jahanam. Mintalah kepada Allah yang kedua agar dihindari, dilindungi dari Allah dari siksa kubur. Minta kepada Allah agar dilindungi daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar terhindar daripada fitnah hidup. Ya Allah, capek bu, hidup difitnah mulu. Duduk aja difitnah. Duduk difitnah. Ya Allah, gak enak banget itu. Bawaannya kepengen tinggal di hutan, difitnah juga manusia di hutan. Ya kalau kita hidup manusia sosial, kita hidup bertetangga, kita hidup berkeluarga, kita hidup bersama dengan manusia-manusia yang lain, maka kita minta kepada Allah agar, ya Allah, jauhin saya dari fitnah manusia, ya Allah. Fitnah hidup, ya Allah. Fitnah hidup itu capek, bu. Keluar capek, ketemu orang capek, ngelihat orangnya juga capek. Jangan-jangan ngomongin saya nih. Nah, jangan-jangan, capek gitu. Ya, itu baru fitnah dunia.
Ya Allah, kita minta jauhi diri kita dari fitnah hidup. Di fitnah ini, diomongin ini, ya Allah. Tapi jangan sampai diantara kita lupa doain. Kalau ada yang dengar kita membicarakan kebaikan, kita doain semoga kebaikan itu untukmu gitu. Kalau ada yang membicarakan kita keburukan, semoga engkau diselamatkan dari neraka jahanam gitu. Kenapa? Ketika kita minta kepada Allah, kalau ada orang, tetangga, saudara, siapapun yang mendengar atau siapapun yang masuk ke telinga kita membicarakan aib, memfitnah, menggunjing segala macam, masuk ke dalam telinga kita, maka kita balikkan dengan ucapan doa di hati, ya Allah selamatkan saya dan dia dari neraka jahanam ya Allah. Gitu. Tapi jangan di depan mukanya, ya Allah selamatkan saya dan dia yang lagi ngomongin. Jangan. Nanti dia marah lagi. Pasea nanti. Naon mana sih? Nah doa gitu ke orang. Mana tengaji gitu. Kalau ngaji kan kita langsung sadar. Oh iya, saya nggak boleh nih ngomongin orang. Oh iya, saya nggak boleh nih fitnah. Oh gitu. Akhirnya apa? Kita akan bangkitkan di hati kita, keluarin dengan doa yang baik. Ya Allah, selamatin saya dari neraka jahanam ya Allah. Selamatin dia juga ya Allah gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan terhindar dari keburukan. Dan diantaranya adalah minta kepada Allah agar dilindungi daripada fitnahnya Dajjal. Sekarang udah ada fitnah Dajjal. Mana? Guru sama guru dibikin ribut. Guru A sama guru B difitnah. Terus akhirnya yang senang siapa? Dajjal dan iblis. Ya, Dajjal dan iblis senang. Kenapa dia senang? Karena ternyata yang dilakukannya berhasil. Sekarang ini kayak begitu. Maka dari itu jangan sampai diantara kita, mohon maaf, menyebarkan informasi yang kita sendiri cenah. Cenah apa cenah? Kalau yang nanah apa? Cenang. Ya, kalau kita itu baru katanya si eta teh kieunya. Hati-hati itu. Ya, katanya si eta teh kieu. Jadi dari mulai katanya, mungkin yang si eta juga sama, katanya si eta we katanya. Jadi nggak nyampe. Nah sumbernya siapa? Si eta. Saha si eta teh? Bisa jadi eta teh awalnya gara-gara kita nyebar. Coba kayak WhatsApp. WhatsApp informasi terus. Na'udzubillah min. Oleh karena itu ayo kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Kita minta kepada Allah semoga kita terhindar dan dilindungi daripada neraka jahanam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah pertemuan majelis kuliah subuh yang akan datang yaitu tentang doa menyambut Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita panjang umur, sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab.